Sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam sepertiga terakhir dari bulan suci Ramadan. Kita diberikan semangat beribadah, diberikan kekuatan, bimbingan, inayah, taufik kepada kita semuanya, dan tentulah ini suatu nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sampai selesai Ramadan ini, semangat ini senantiasa kita jaga, volume daripada semangat ini senantiasa kita tingkatkan. Jamaah tarawih yang saya muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, manakala sudah masuk sepertiga terakhir daripada bulan suci Ramadan, beliau sudah membangunkan keluarganya untuk sungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya kira ini sudah sejalan apa yang diprogramkan oleh panitia ibadah daripada Al-Markaz Al-Islami ini. Mudah-mudahan kita semuanya berkesempatan dan bisa ikut bersama-sama melaksanakan ibadah. Jamaah tarawih yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana sebuah istilah yang muncul di dalam dunia, bukan hanya dalam dunia di luar pada Islam, tapi ternyata dalam kehidupan umat Islam pun juga muncul, yakni istilah hoax atau hoax. Istilah ini sebetulnya adalah istilah yang dikerenkan. Saya katakan seperti itu karena maknanya, sebagaimana saya menemukan dalam berbagai kamus bahasa, sama dalam pengertian al-kadzib. Al-kadzib itu artinya kebohongan. Sebagaimana dikatakan di dalam kamus bahasa Indonesia, bahwa hoax itu adalah berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Demikian juga dikatakan Silveman, hoax itu adalah rangkaian informasi yang memang secara sengaja untuk menyesatkan, dijual sebagai sebuah kebenaran. Bahkan Dewan Pers pun juga memberikan pengertian bahwa maraknya hoax di Indonesia ini dampak berubahnya fungsi media sosial yang berlevel dari pertemanan kemudian masuk kepada persoalan-persoalan perpolitikan. Makanya tidak diherankan kalau masa-masa pemilihan hoax itu bertebaran di mana-mana, masuk di dalam HP kita dengan tidak jelas sumbernya dari mana. Hadirin yang saya muliakan, tentu kalau kita melihat arti secara bahasa, ini sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ditanamkan dalam agama kita, yakni sikap kejujuran. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita tentunya menjadi qudwah, menjadi teladan kepada kita bagaimana supaya sikap kepercayaan itu senantiasa dijaga dan senantiasa bagaimana supaya itu bisa tersosialisasikan dengan baik sehingga kita menghindari yang namanya sifat kebohongan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kecilnya saja itu sudah jelas dia memelihara yang namanya amanah. Beliau menjaga namanya sifat kejujuran, meskipun dia menjaga yakni gembalaan tuannya ataukah ternak-ternak tuannya. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan sebagai sebuah amanah, dan dia sangat memperhatikan bagaimana ini amanah bisa dijaga dengan baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menginjak usia remaja, beliau juga diajak untuk berdagang oleh pamannya di negeri Syam. Dan saat itu alhamdulillah Rasul SAW menunjukkan betapa yang namanya kejujuran sangat dipentingkan dan sangat dirindukan oleh semua orang, meskipun sebetulnya orang itu termasuk pelaku kebohongan atau pelaku daripada hoax itu sendiri. Pada saat itu Rasul SAW menunjukkan di mana banyak penjual, bahwasanya seolah-olah muncul dalam pikirannya bahwa untuk mendatangkan keuntungan dengan cara berbohong,
dengan cara menyatakan sesuatu yang tidak benar demi untuk meraih keuntungan yang banyak. Tapi Rasul SAW karena memahami bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik dalam pandangan agama, maka dia tunjukkan bahwa sesungguhnya kejujuran itu semuanya disukai oleh manusia. Hanya saja kadangkala orang sulit untuk berlaku jujur, yang pada akhirnya kaum muslimin semua, bahkan banyak orang tertarik kepada Rasul SAW, meninggalkan langganannya karena melihat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah sesuatu yang benar, tidak mengandung berita kebohongan. Hadirin yang saya muliakan, hoax ini muncul seiring dengan media sosial. Dengan kata lain, dengan munculnya media sosial ini, itu seiring berkembangnya istilah hoax. Dan itu lebih semarak lagi di masa-masa perpolitikan. Itu tentu tujuannya sangat jelas dalam rangka memenangkan seorang atau kontestan yang ingin dimenangkan atau yang dicita-citakan itu. Karenanya hoax ini boleh dikata sesuatu yang tidak lepas dengan kepentingan manusia. Makanya hampir dikata hoax itu sangat sulit dihilangkan dalam kehidupan umat manusia, karena semua manusia itu ada keinginan-keinginannya, ada hajatnya untuk memenangkan, apakah untuk dirinya, keluarganya, atau kelompoknya. Namun perlu dipahami bahwa hoax ini tidak akan mungkin berkembang pada orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain sebaliknya, hoax itu bisa saja berkembang manakala seseorang itu menipis imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tentu kita pahami, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita, tidak ada satu kata pun yang kita ketik di dalam HP kita, melainkan itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kaum muslimin, berbicara tentang hoax ini ada 3 komponen yang terlibat. Yang pertama adalah pembuat berita hoax itu sendiri. Jadi dia merangkai kata bagaimana supaya semua orang yang membacanya itu percaya. Bahkan dengan canggihnya hoax sekarang ini, kadangkala dikaitkan dengan berita-berita yang sudah lama, mungkin itu sudah 2 tahunan, 3 tahunan, kemudian dipotong-potong, dikemas, kemudian tampilannya seolah-olah sangat baru. Dan itulah cara mereka bagaimana untuk meyakinkan orang-orang yang membacanya. Tentulah kita pahami bahwa yang membuat hoax ini pastilah mereka melakukan suatu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa bahwa orang yang membaca berita hoax, kalau hanya sampai di situ, tentu diharapkan membacanya meneliti dengan baik. Mengapa? Jangan sampai berita yang disampaikan itu sesuatu yang bertentangan dengan agama kita, sesuatu yang tidak faktual, sesuatu yang tidak benar. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik datang kepada kalian membawa suatu berita, fatabayyanu, hendaknya kalian memeriksanya, meneliti, dan betul-betul mencari sumber data daripada informasi itu. Mengapa kaum muslimin, manakala seseorang terlibat menyampaikan, menyebarkan berita hoax yang tidak benar itu, maka boleh dikata dia juga terlibat di dalam menyampaikan berita kebohongan. Dengan kata lain, dia juga melakukan suatu dosa haram, perilaku yang tidak dibenarkan dalam pandangan agama. Nantinya di hari kemudian berkongsi terhadap apa yang dilakukannya itu. Karena itulah kaum muslimin, kalau kita melihat teks daripada ayat Al-Quran ini seolah-olah diperhadapkan antara amanu dengan fasikon. Artinya orang yang menjauhkan dirinya daripada berita hoax itu, maka itulah yang disebut dengan orang yang beriman. Tetapi siapa yang membawa berita hoax itu, maka itulah yang disebut dengan orang fasik. Dan ternyata orang fasik itu adalah mereka sekalipun dia beriman kepada Allah, dalam artian dia muslim, mengucapkan la ilaha illallah, melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kalau tindakannya melakukan perbuatan yang haram, maka tentu mereka juga tergolong sebagai orang fasik.
Karena itulah kaum muslimin, sebagai orang yang beriman, tentu kita sangat berharap mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu betul-betul terseleksi, bahwasanya apa yang sampaikan ini itu adalah berita yang benar, atau dengan kata lain berita dijamin keabsahannya. Kondisi sekarang ini tentu banyak berita hoax, termasuk kaitannya dengan mudik. Ada berita mudik itu katanya dihilangkan itu. Ternyata berita yang membenarkan mudik itu adalah berita yang sudah beberapa bulan yang lalu. Ada juga berita yang menyatakan bahwa ternyata vaksin yang sudah dilakukan itu tidak, seolah-olah tidak memberi manfaat. Ini semuanya adalah berita yang membawa berita hoax. Dalam artian segala yang kita lakukan, segala yang dilakukan oleh pemerintah, membuang begitu banyak keuangan negara, itu demi untuk kemaslahatan kita, demi untuk kebaikan kita. Makanya apa yang dilakukan itu harus kita terima dengan baik, bahwa ini adalah ikhtiar daripada pemerintah kita dalam rangka menyehatkan umat atau bangsa yang ada di negeri kita tercinta ini. Hadirin yang saya muliakan, karenanya kita sebagai orang yang beriman harus berhati-hati dalam men-share berita-berita itu. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW dikatakan, ayatul munafikina thalatha, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina hana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata-kata maka dia bohong. Apabila dia berjanji maka dia ingkar, dan apabila dia amanati maka dia khianat. Maka dari hadis Nabi SAW ini menunjukkan betapa pentingnya orang yang beriman untuk menjaga identitasnya, yakni identitas keimanan itu sendiri. Karena ternyata orang yang membiasakan dirinya untuk menyebarkan berita hoax itu tidak lain disebut juga sebagai bagian daripada kemunafikan itu. Bahkan di dalam sebuah pernyataan oleh ulama kita, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa apabila seseorang itu sudah membiasakan dirinya menyampaikan sesuatu informasi yang tidak benar, maka dia itu adalah bagian daripada hadis Nabi SAW. Dengan kata lain disebut sebagai bagian perilaku kemunafikan itu. Karena itulah kaum muslimin, karena kita ini sebagai orang yang beriman, tentu kita berusaha semaksimal mungkin memegang erat-erat bagaimana iman ini tidak keluar dari diri kita. Dan iman itu bisa saja keluar manakala kita teledor, manakala kita tidak teliti dalam hal membaca apa saja yang masuk dalam HP kita. Apalagi kondisi sekarang ini tentulah sangat mudah kita menyebar berita-berita. Makanya manakala berita itu mengandung kebenaran, maka silakan untuk disebar. Tetapi kalau kita hati-hati, lebih baik kita hapus saja, tidak disebar, daripada sesuatu yang kita sebar ternyata mengandung unsur hoax, unsur yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Jemaah tarawih yang saya muliakan, inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Tentu menjadi perhatian bagaimana kita sebagai umat Islam, iman itu senantiasa ada pada diri kita. Jangan melukai iman kita dengan melakukan istilah hoax ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.